Halo teman-teman, selamat kembali di channel ini. Di video kali ini saya mengupload sesuatu yang sangat berbeda dengan video-video yang saya upload sebelumnya. Nah, bedanya itu apa? Biasanya nih kalau saya upload video, yang saya upload itu video-video tentang sulap, ya kan? Nah, kali ini saya mengupload video tentang sesuatu yang berkaitan dengan alat komunikasi, sesuatu yang kita gunakan sehari-hari, yaitu smartphone. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, biasanya saya upload tentang sulap, kok ini bisa lari ke smartphone gitu ya kan. Nah, jadi sedikit informasi buat teman-teman nih yang belum tahu, selain saya sebagai seorang pesulap, saya juga bekerja di salah satu perusahaan jual beli handphone terbesar di Medan gitu. Jadi kalau masalah smartphone, ya insya Allah saya tahu semua gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran smartphone apa yang saya review di video kali ini, saya udah punya. Ini dia. Ini Google Pixel 4. Ya, tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan berbagi informasi ke teman-teman semua mengenai pengalaman saya selama menggunakan Google Pixel 4 ini lebih kurang 2 mingguan. Tapi sebelum saya bercerita lebih jauh mengenai handphone ini, kita lihat dulu unboxingnya. Ini dia. Oke teman-teman, berhubung handphone ini tidak dijual resmi di Indonesia, jadi saya belinya ini dari Singapura. Kalau harganya dirupiahkan itu lebih kurang 12 juta sekian gitulah, 12.400.000 sekian gitulah. Nah, ini versi yang saya beli ini varian yang terendah, yaitu 64 GB. Oke, jadi di sini ada keterangannya Pixel 4, ukuran layar 5,7 inch, storage 64 GB, warna clearly white, model G020M. Oke. Oke teman-teman, jadi apa sih sebenarnya yang kita dapat dari handphone yang dibanderol dengan harga lebih kurang 12 jutaan kalau dijual di Indonesia? Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai apa yang kita dapat, kita lihat dulu nih di mana aja handphone ini dijual resmi. Jadi sambil saya cek di sini ya. Nah, sekarang ayo kita bahas apa saja yang kita dapat dari handphone yang dibanderol dengan harga 12 jutaan ini. Jadi sini saya juga sambil baca ya, karena memang handphone ini tidak diluncurkan resmi di Indonesia, jadi saya tidak punya referensinya secara langsung. Handphone ini yang Google Pixel yang saya punya ini adalah Google Pixel 4.
Karena Google Pixel 4 itu ada dua macam ya. Yang pertama Google Pixel 4, yang kedua Google Pixel 4 XL. Oke, yang pertama dari ukuran layar, ini handphone memiliki ukuran layar 5,7 inch. Layarnya di sini tipenya POLED ya, dengan resolusi 1080 x 2280 pixel hingga 444 ppi. Satu lagi yang saya suka dari layarnya, handphone ini sudah support 90 Hz refresh rate. Jadi kalau di scroll gini nih menunya, ini smooth banget nih, sangat smooth ya. Nah, kemudian material yang digunakan di handphone ini, yaitu yang pertama adalah ini yang depannya, ini katanya mereka menggunakan Gorilla Glass generasi kelima yang dapat menahan benturan lebih keras lagi. Yang belakangnya ini juga kaca ya, mereka juga menyebutnya menggunakan Gorilla Glass generasi kelima. Di sampingnya ini, bezelnya ini menggunakan aluminium. Kayaknya sih. Nah, sekarang kita lihat di SIM cardnya, ini bisa dipakai untuk berapa kartu ya, 1 atau 2 nih. Ini hanya bisa digunakan satu SIM dan tidak support memori eksternal seperti ini ya. Ini ya cuma satu SIM seperti ini. Udah, itu aja. Oke. Nah, chipset yang digunakan handphone ini adalah Snapdragon 855 dengan jumlah inti CPU itu ada 8. Fitur-fitur lainnya seperti Bluetooth, GPS, NFC, sensor, dan lain-lainnya itu lengkap. Kemudian yang saya suka selama pemakaian handphone itu adalah baterainya. Walaupun baterainya tergolong kecil ya, di sini baterainya hanya 2800 mAh, tapi bisa mensupport produktivitas saya selama 1 harian. Itu yang saya suka. Nah, selain baterai yang bisa bertahan cukup lama, fitur yang saya suka adalah di pengecasannya. Jadi pengecasannya ini cukup cepat ya, sudah support USB fast charging 18 watt. Apalagi nih? Nah, kamera. Seharusnya ya, kamera handphone yang harganya 20 jutaan ini harus istimewa. Ya, sekarang kita lihat. Di sini kamera ini ya, kamera belakangnya. Ini resolusinya 12,2 megapiksel f1.7 27 mm wide, dual pixel PDAF OIS. Nah, kemudian yang satu lagi 16 megapiksel f2.4 50 mm telefoto. Nah, ini satu lagi yang sini sebelahnya. PDAF OIS 2 kali optical zoom. Nah, nanti kita tes nih sehebat apa kamera Google Pixel 4 ini. Fiturnya yang ada di kamera ini, yang belakang ini biasa lah ya, dual LED flash ini. Kemudian telefoto ya biasalah, kemudian auto HDR biasalah semua. Kamera handphone yang harganya di atas 10 jutaan itu udah pasti ada, ya kan. Nah, ini videonya 2160p hanya bisa di 30 fps. Nah, tapi kalau di 1080p dia bisa 30, bisa 60, bisa 120 fps gitu. Nah, kemudian dari sektor kamera depan. Ini kamera depan yang di sini ya. Ini kamera depannya 8 megapiksel f2.0 22 mm wide. No AF, no autofocus. Aduh, sayang ya, handphone 12 jutaan itu kamera depannya belum autofocus. Masih kalah sama Samsung S10 yang kamera depannya bisa autofocus. Fitur lainnya biasa lah ya, kamera depan auto HDR, udah itu doang. Di resolusi videonya 1080p 30 fps, hanya 30 fps di 1080p. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh foto dan video yang saya ambil langsung menggunakan handphone ini. Ini dia. Video ini diambil langsung dari Google Pixel 4 dengan resolusi 1080p 60 fps, dan suara yang kalian dengar ini adalah suara yang langsung diambil dari handphone ini juga. Nah, ini kameranya luar biasa ya, jernih dan memang benar-benar terlihat itu kayak aslinya gitu. Ini saya akan coba secepat apa autofocusnya.
Oh, cepat ya. Tuh. Cepet ya. Nah. Keren. Oke, mungkin itu aja ya spesifikasi secara umumnya. Nah, sekarang experience saya selama menggunakan handphone ini lebih kurang 2 mingguan. Yang pertama kali saya rasain nggak enak itu adalah tombol on off-nya. Ini ya, tombol powernya ini. Ini kejauhan, kayak saya ini ya, megangnya gini. Ini kayaknya tangannya itu kejauhan, kenapa nggak dibikin di sini gitu. Jadi pas megangnya gini, bisa langsung ini gitu ya. Nah, tapi ini bisa ditutupi dengan face unlock-nya yang sangat cepat. Nah, kalau misal gini ya, ini nyala. Oke, terus saya matiin. Nah, ini saya arahin ke wajah. Berapa cepat ya? Tuh udah secepat itu. Cepet kan? Itu sangat membantu. Kesannya sedikit aneh ya. Kenapa saya bilang aneh? Dari layarnya pertama di sini nggak simetris ya. Di sini ukuran bezel ini tipis, ya, tipis, rata. Tiba-tiba kesini itu bezelnya tebel. Tuh, ya. Ini aja sih. Nah, nggak kayak salah satu kompetitor smartphone yang bisa dikategorikan harga murah itu. Saya malah lebih suka dari tampilan ukuran layarnya gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Tapi kalau ini kayak gini nih, jadi kurang simetris. Nah, beda kalau kita lihat handphone yang layarnya itu simetris itu enak ya dilihat ya. Cuman kalau ini ya enak juga sih dilihat, tapi ya kenapa sih nggak disamain aja gitu kayak yang satu ini nih. Itu kan sama ya. Itu aja sih. Kemudian di handphone ini nggak ada colokan earphone-nya gitu ya. Jadi di sini cuma ada konektor USB tipe C. Udah di sini dual loudspeaker. Kemudian di sini ada tombol power. Di sini ada tombol volume up, volume down. Di sini ada mikrofon. Dan di sebelah sini ada SIM tray. Experience saya berikutnya ini pas di genggaman. Ya, untungnya saya dapat yang ukuran ini, nggak yang XL. Kalau XL mungkin saya juga kurang nyaman ya dengan ukurannya. Itu aja sih. Tidak ada dukungan slot memory card eksternal di handphone ini. Jadi dengan storage 64 GB kayaknya kalau filenya banyak sedikit mengganggu ya, karena itu pasti cepat penuhnya. Kalau yang lainnya saya sih nggak merasa ada kekecewaan yang terlalu dalam ya dengan harga 12 juta. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain tentang handphone ini dan pengen tahu lebih jauh tentang spesifikasi handphone ini, bisa tuliskan pendapat dan pertanyaan kalian di kolom komentar dan akan segera saya balas secepatnya. Informasi ini buat teman-teman semua, mungkin dalam beberapa waktu ke depan selama masih ada anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja, saya akan lebih baik membahas mengenai smartphone terbaru yang keluar saat ini. Mungkin itu aja sih review singkat saya mengenai handphone ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo dong subscribe karena itu gratis. Semoga video yang saya upload ini menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya Surya dan sampai jumpa.